Bismillah, hai selamat datang di Apen.id lagi. Oke, kalau misalkan kita modenya seperti ini, udah jelas dan pasti kita akan bahas mengenai OS. Di sini kita akan bahas mengenai iPad OS 26 yang beta yang ke-6. Kira-kira ada penambahan nggak sih? Jawabannya ada, tapi meskipun minor, tapi kalau menurut saya ini akan membuat iPad kita semakin perfect lagi. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa klik like, share, subscribe juga untuk di video-video yang ada di akun saya ini. Ya, salah satunya video ini tentu saja, supaya akun ini menjadi semakin berkembang lagi dan tentu saja bisa memberikan manfaat kepada kalian, bagi kalian yang memang selalu mencari seputar update-update dari device-device Apple. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, apa saja sih yang menjadi update, apa saja sih menjadi pembaruan dari beta 6 ini? Terakhir saya buat video yang terakhir adalah beta 3, di mana beta 4 dan beta 5 saya skip karena pembaharuannya tidak begitu banyak, jadi hanya sekedar improvement dari performanya aja. Nah sekarang itu juga termasuk ya, jadi sekalian aja deh, saya maksudnya cuman performa doang, beta 4, beta 5, ya udah deh sekalian di beta 6. Nah untuk yang di beta 6 ini sudah saya update dari kemarin sebetulnya, supaya saya coba-coba dulu kira-kira apa saja yang bisa saya sharekan kepada kalian. Oke, yang pertama adalah jelas banget masalah kecepatan dari membuka aplikasi yang sebelumnya kalau misalnya kita buka seperti ini ada terasa tersendat-sendatnya, atau pada saat animasinya pop-up itu ada stutternya gitu, jadi agak sedikit tersendat. Nah sekarang itu sudah lebih fluid, sudah lebih cepat, sudah lebih smooth ya. Dan teman-teman semuanya ya, ketika kita buka aplikasi yang baru pertama kali dibuka, nah sekarang itu sudah ada pembaruan kira-kira di aplikasi tersebut apa saja sih yang baru. Nah seperti ini ya, karena Notes ini baru pertama kali saya buka nih, jadi ada pembaruan seperti itu. Sebetulnya sebagian besar aplikasi yang dikeluarkan Apple itu ketika kita buka, jadi habis install kita buka aplikasinya itu ada pembaruan kira-kira apa saja yang baru di aplikasi tersebut gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita scroll home screen-nya gitu ya, wah ini sih udah makin stabil lagi ya teman-teman, makin enak, makin smooth, dan performanya emang sangat menjanjikan banget. Jadi kalau misalnya saya bilang rekomendasi nggak kalau misalkan saya mau update ke iPad OS 26 sekarang? Saya sih bilang sangat-sangat rekomendasi banget, dan saya yakin tidak akan ada banyak keluhan untuk kalian yang ingin coba lebih cepat untuk iPad OS kali ini. Selanjutnya adalah ada hal yang menarik, ini sebetulnya minor, tapi ini terkait animasi pop-up yang ada di aplikasinya. Jadi kalau misalnya saya buka ini misalkan Facebook ya, kan lokasi aplikasinya ada di kanan ya. Jadi pop-up-nya itu dia dari kanan. Jadi pop-up-nya, baik pop-up-nya untuk dia keluar ataupun dia minimize gitu ya, dia ke kanan dan kembali ke kanan. Kalau misalnya saya buka aplikasi, dia dari kiri karena lokasinya ada di kiri. Nah, saya ulangi lagi, kemudian kita minimize lagi, itu kembali lagi. Jadi tergantung ya. Jadi kalau misalnya aplikasinya ada lokasi dari kiri, dia pop-up-nya dari kiri. Kalau misalnya di kanan, dia akan pop-nya dari kanan. Nah ini hal-hal yang menarik, hal-hal yang sederhana, tapi dibuat sedetail mungkin gitu. Hal-hal detail ini yang justru menjadi, kalau menurut saya, itu yang menjadi mahal dari si iPad OS ini sendiri. Jadi sesuatu yang dipoles, hal-hal kecil ini justru yang membuat iPad OS ini malah makin worth it untuk kita install. Selanjutnya adalah ini masih terkait animasi. Jadi kalau misalnya kita buka control center, nah jadi ada animasinya kalau misalnya kita scroll. Nah jadi ada animasi gitu ya. Jadi ada animasi kayak gel-gel gitu kalau misalnya kita scroll tuh. Yang sebelumnya ini tidak ada di beta-beta sebelumnya. Di beta 5 sepertinya ada, tapi untuk beta 6 ini dia lebih smooth lagi ketika animasinya itu kita geser-geser di control centernya ini. Nah ini makin seru aja sih kalau menurut saya, ya tidak membosankan lah setidaknya gitu ya. Nah kemudian masih terkait animasi, kalau misalnya kita matikan home screen-nya, kemudian ini adalah tampilan pertama ketika kita mau buka si iPad-nya. Kalau misalnya kita ingin buka, nah jadi kalau misalnya kita ingin buka passcode, kita ulangi ya. Nah dia ada animasinya, kita ulangi lagi. Nah dia animasi, yang awalnya nggak ada. Jadi betul-betul klep gitu ya, kaku banget. Nah sekarang ada animasinya. Nah ini membuat si penggunaan si iPad OS yang beta 6 ini lebih smooth lagi sih kalau menurut saya, lebih smooth dan lebih menarik lah. Sehingga kita sebagai pemakai juga nggak bosen nih, gitu-gitu doang gitu. Dan nggak kaku-kaku banget lah ya. Kemudian selanjutnya ada penambahan ringtone yang baru ya. Ringtone-nya sebetulnya ditambahin makin banyak lagi. Sebetulnya di beta 3 itu ada penambahannya. Cuma sekarang itu semakin ditambahin makin banyak untuk ringtone default-nya. Jadi kalau misalkan ini default-nya adalah ini ya,
Nanti kalian bisa pilih yang ini juga. Sebetulnya untuk ringtone-nya ini sama aja ya, tapi yang di bawah-bawahnya itu adalah modifikasi aja biar kita sebagai pengguna kayaknya nggak bosen dengan ringtone yang itu-itu aja gitu. Itu ada penambahan sedikit di situ. Kemudian selanjutnya adalah di pesan. Jadi kalau misalnya kita buka pesan nih, kita klik yang ini. Dulu kan ada yang namanya unknown senders. Jadi ada pengirim yang tidak diketahui. Ya, sekarang itu udah nggak ada di beta 6. Sebetulnya kalau mau kita adain juga, itu bisa masuk aja ke pengaturannya. Kemudian kita pilih yang apps, kemudian kita pilih aplikasi pesan. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih yang ini. Screen unknown senders. Kita klik aja. Nah, jadi ini akan balik lagi. Nah, jadi ketika klik yang tadi, kita klik yang ini ya filternya. Nah, itu ada lagi. Unknown sendersnya itu ada lagi. Tergantung kalian mau aktifin atau enggak ya. Silahkan ya. Tapi pilihannya sekarang sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk sekarang kalau misalkan kita matikan, hidupkan ya. Si pengaturannya itu sekarang ada animasi kayak gel gitu ya. Kayak gel, kayak apa ya? Kayak kaca pembesar gitu ya, kaca pembesar yang transparan. Kayak kita lihat aja. Oke, saya pakai mouse ya, biar kelihatan. Nah, kelihatan ya? Nah, itu dia. Nah, jadi hal-hal kecil tapi detail kayak gini justru kalau menurut saya membuat penggunaan si iPadOS ini makin mantap gitu. Selanjutnya adalah tadi saya agak lupa ya. Kalau misalnya kita lihat di control centernya ini tampaknya sebetulnya control centernya ini sudah lebih apa ya? 3D-nya itu sudah makin kelihatan. Ya kalau kalian lihat ya di sini ada garis ya. Mudah-mudahan di kamera juga kelihatan ya. Di sini ada garis putih di ujung ya, di ujung-ujung dari si dari pilihan menunya ini di control center ini. Kemudian tampak 3D-nya itu lebih ketara lagi. Dan untuk transparannya itu 50% lah. Sehingga gitu ya, si tulisan-tulisan ini masih tampak kebaca jelas oleh penggunanya ya. Jadi ini tulisan personal ini kan jelas banget ya kebacanya tuh. Coba kalau misalkan kita transparansinya bisa 90%. Wah, ini makin ribet bacanya. Nah, ini si Apple kayaknya udah mulai memperbaiki dari segi dari segi transparansinya khususnya di liquid glass-nya gitu. Ya, sebetulnya itu saja teman-teman semuanya ya untuk pembaruan di beta 6 kali ini. Jadi kalau misalkan kesimpulannya adalah kalau misalkan kalian yang ingin mengupdate, inilah saatnya untuk kalian update di iPadOS 26 beta 6 ini. Saya yakin update yang sekarang kalian akan merasakan iPadOS yang lebih stabil dan dengan pembaharuan yang lebih cepat ya, karena ini akan munculnya bulan September. Tetapi ini kalau misalkan untuk yang versi beta tentu saja datang lebih awal sehingga kalian bisa mencoba sedemikian rupa bagaimana rasanya menggunakan iPadOS 26 yang terbaru ini. Saya kira begitu teman-teman semuanya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ya untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya yang lain juga mungkin ada sesuatu yang dicari sama mereka sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya dari video yang saya buat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.